yang mendasari kecintaan panjenengan terhadap literasi sejarah dan budaya Nusantara? Ya, jadi jujur saja ya, ini ada ketika saya SMP terutama. Bahkan sebelum SMP pun saya dulu waktu SD itu kalau disuruh belajar sejarah, yang saya baca itu cerita-cerita sejarah dari seorang sejarawan Eropa yang mengatakan mengapa kita belajar sejarah, karena history makes human wise. Sejarah membuat orang bijaksana. Dapat dikatakan saat ini ya, menggiat sejarah, mengajak generasi muda agar senang atau membiasakan diri dengan budaya literasi sejarah. Itu intinya. Jadi mengajak karena apa? Biar kita tidak kehilangan, tidak kepaten obor dengan sejarah kita. Dan yang lebih penting, esensi sejarah adalah membuat orang bijaksana. Belajar sejarah ini kan butuh satu effort yang luar biasa, Om. Terutama seperti jenengan, bagaimana bisa mengingat nama, gelar, julukan, urutan waktu, urutan tahun dengan literasi yang begitu banyak. Apalagi nama-nama Sanskerta kan susah mengingatnya. Itu sebenarnya proses sebetulnya, Mas. Satu proses yang benar kecintaan kita, yang kedua tadi itu kemampuan otak. Arti otak manusia itu berbeda-beda. Ada yang kuat menghafal, ada yang tidak kuat menghafal tapi dia penalaran. Ini sejarah juga sebenarnya dengan penalaran. Untuk mengkomparasi sejarah ini benar apa tidak itu harus ada pakai logika. Tepat nggak waktunya? Ada yang mengatakan bahwa seorang tokoh muridnya Sunan Kalijogo, padahal dimensi waktunya berbeda jauh. Sudah itu mesti mengatakan seperti ini. Contohnya lagi Saridin misalkan. Saridin itu di Ketoprak itu beliau adalah menjadi besanan dengan Sultan Agung. Ini nggak nyambung karena hidupnya Saridin itu di Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo di awal Mataram sudah tidak ada, apalagi Sultan Agung. Lah ini penalaran ini, dan juga kita harus sering membaca, dan membaca ini didasari dengan meresapi karena kecintaan kita itu. Tapi kalau kita membaca karena paksaan, tuntutan pelajaran, nggak akan mungkin nyambung. Tapi kalau didasari dengan latar belakang penghayatan, ini akan mudah sekali. Sekali membaca kita sudah tahu alurnya ini, dan ini proses ini ya panjang. Tidak semua orang cepat menghafal seperti itu. Jadi saya juga perlu membaca sebelum saya membuat konten ini. Wah, ini teh panas ini, monggo. Monggo. Kopi teh. Ini kopi hitam nih, monggo Mas. Kopi hitam. Kita ngobrol santai ini. Wah, ini saya banyak ngopi terus ini. Iki personalis apa iki? Oh, kameramen. Overlapping nih. Oke. Kepotong sedikit. Jangan dikira saya tidak mempersiapkan. Saya kan punya konten ini. Om Bob itu yang saya dalam rangka motivasi saya itu literasi sejarah, membudayakan literasi sejarah. Saya juga membaca dulu. Maka di tempat saya itu buku mesti saya banyak. Buku-buku yang pernah saya baca, tidak semuanya sudah saya baca. Maka saat ini sangat penting. Saya punya duit, dulu punya duit saya beli sejarah, buku sejarah. Ini mesti saya baca. Lah sekarang lebih mudah. Mari kita manfaatkan perkembangan teknologi informasi komunikasi TIK ini, karena apa? Buku itu adalah pengetahuan adalah genggaman kita ini. Semua ada semua di sini di dalam HP kita. Lah inilah yang disebut dengan internet positif. Kenapa internet positif? Manfaatkan kemajuan teknologi, karena kemajuan teknologi itu untuk memudahkan hidup kita. Kemajuan teknologi ini ada dua sisi mata pisau, satu mudarat, satu manfaat. Kalau mudarat kita buka-buka aja, judi online, micet, senang micet mesti micet deh. Terus Taman Sugiono dibuka. Ini internet negatif. Kita mari daripada kita main game online, bukalah literasi. Maka saya tidak gabrul. Saya juga sering dikritik karena mungkin pijaknya juga berbeda, perspektif sejarahnya juga berbeda. Namun terlepas itu adalah memperkaya khasanah, yang penting adalah esensi sejarah lagi. Esensi sejarah. Kalau kita bicara esensi sejarah, panjang sekali Mas, panjang sekali. Esensi ya. Esensi sejarah.
maaf ya. Dari aspek manapun. Karena harus esensi, karena misalnya kayak generasi saya yang masih belum melek dengan sejarah. Ya. Ada kita dapat dari sejarah tutur atau cerita rakyat itu berbeda dengan literasi yang kita baca. Ya. Kemudian literasi secara mungkin sejarah Nusantara atau literasi yang mungkin dari kacamata sejarah Islam itu kan ada satu riwayat satu tempat yang masing-masing itu berbeda. Iya, iya. Memang sejarah Nusantara ini perlu apa ya, ahli-ahli sejarah itu memang kadang sejarah itu merubah sebuah sejarah itu sulit karena dalam arti sudah menjadi panduan awal, Mas. Padahal sejarah itu datanya itu harus melalui penelitian yang empiris, nyata, dan sejarah ini juga ditulis oleh siapa yang berkuasa saat itu. Pujangga-pujangga keraton pun demikian. Pujangga keraton yang menulis tentang sejarah keraton itu atau menulis apapun terkait karya-karya sastra, ini kadang juga bersifat puja sastra. Puja sastra itu asal bapak senang, asal paduka senang. Banyak sejarah yang ditutupi, apalagi sejarah Jawa itu. Sejarah Mataram itu banyak cerita yang dipangkon. Dipangkon itu diselimurkan untuk menyampaikan hal yang bersifat negatif mungkin. Dipangkon. Kita lihat ada Joko Tingkir diantar dengan 40 getek perahu. Apakah betul itu? Logis apa tidak? Di balik itu apa? Kebun Danu ngamuk. Kebun Danu ngamuk itu apakah benar-benar Kebun Danu? Masa sekelas Pangeran Trenggono, Sultan Trenggono yang dikawal dengan 1 batalion atau berapa batalion tidak bisa mengalahkan Kebo yang ngamuk? Padahal Pangeran Trenggono itu dengan ajian yang macam-macam. Pertama itu kepala banteng bisa remuk, masa nggak bisa ngatasi remuk? Ini Kebo Danu adalah simbol-simbol memangku. Banyak cerita yang dipangku untuk nyelimurkan, untuk menghaluskan. Banyak sekali sejarah. Nah, ini yang harus kita luruskan. Di balik itu apa sebetulnya? Ada cerita yang tidak perlu kita contoh. Sejarah itu, Mas, salah satu kita belajar sejarah adalah untuk beriktibar. Beriktibar itu mencontoh mana yang baik, mana yang tidak, agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Ini beriktibar. Jadi esensi sejarah menurut kacamata perspektif filosofi Jawa ini adalah eling, kelingan, lan waspada. Ini tidak bisa lepas dari konsep cokro manggilingan dalam Jawa itu. Cokro manggilingan itu adalah kehidupan yang berputar seperti roda. Sejarah adalah segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, benar-benar terjadi di masa lalu, itulah sejarah. Masa lalu adalah eling, mengingat biyen ono koyo ngene. Masa kini kelingan, kelingan dengan seperti itu. Biyen ono bencana koyo ngene. Dulu ada G13 PKI karena haus kekuasaan seperti ini. Pernah ada tahun 66. Kita kelingan saat ini. Negara kita pernah dirongrong oleh itu. Karena mengingat masa lalu, kelingan dan waspodo, kedepannya itu jangan sampai terjadi lagi. Lah orang yang bisa mengkomparasi masa lalu, masa kini, masa depan, orang akan menjadi orang yang bijaksana. Kalau dalam istilah pewayangan, kalau kita tahu cokro manggilingan, dia akan mampu untuk bertriwikromo. Bertriwikromo orang yang berubah, orang yang sakti. Lah sakti di sini adalah orang yang bijak tadi itu. Bukan Triwikromo itu raksasa. Kan nggak ada itu. Sekarang berubah rasa. Triwikromo itu orang yang bijak. Maka semua kepercayaan agama yang masuk ke tanah Jawa ini mudah sekali berasimilasi karena sesuai dengan keyakinan kita. Termasuk Islam. Islam masuk ke sini mudah diterima karena cerdasnya para wali songo, cerdasnya para penyebar agama Islam. Dia tahu persis. Wong Jawa iki jare punya tauhid. Baik Hindu maupun Buddha maupun yang aliran Kapitayan, dia tahu. Dan ini pernah saya baca, Mas. Sedang yang Acarya Nadendra, itu nama lain Mpu Prapanca, tahun 1300-an berarti di era Yamuruk. Itu mengarang sebuah kitab. Kitabnya namanya Niratra Prakerta. Mau buka oning Google. Di situ ada 13 pupuh, banyak bait sekali. Itu di situ menyebutkan tentang tasawuf, budi pekerti, intisari budi pekerti.
Lah ini iman-iman kalau generasi kita nggak tahu daya Jawa. Serat-serat banyak sekali. Dan ini di sini ada semua Mas, iman-iman sekali, betul. Maka saya sangat mensupport ya. Kalau ada pengen menggerakkan sejarah. Kalau ada sejarah itu tolong dihindari debatable. Maksudnya aku dulu ini gini, enggak. Sejarah itu harus kembali ke esensi belajar sejarah. Mari kita belajar sejarah untuk mengambil hikmah setiap sejarah, untuk beriktibar, untuk mengenali jati diri kita, dan untuk berproses menjadi orang yang bijak, tidak mudah memvonis seseorang. Ini memvonis nah ini karena belajar sejarah. Kalau era sekarang anggaplah analisa data, analisa, kemudian perakiraan atau mungkin hipotesanya. Ya nanti, hipotesa dibantah dengan antitesa misalkan. Sintesa, antitesa. Ini saya kan sambil motivasi saya itu sejarah ingin membuktikan benar apa tidak. Oh di sini pernah ada ini, di sini pernah ada ini. Dan saya dari membaca buku, saya membaca buah literatur seperti ini. Oh di sini kok ada pengkhianatan kekalahan putra mahkota. Di sini ada pemberontakan runtuhnya istana Mataram ini. Karena Mataram Pleret dijatuhkan oleh Trunojoyo dan Panembahan Romo. Saya lari, Panembahan Romo cuma kajoran. Di Klaten ketemu semua, ada buktinya. Inilah Panembahan, terah kajoran, terah yang agung. Pleret, saya sudah ke Pleret. Sisa-sisa runtuhnya ada. Larinya Amangkurat ke Tegal, saya sudah ke Tegal. Melihat, dia singgah di Panjer, kemudian mengangkat Kolopaking, sudah tak parah nih. Makam beliau ada di Tegal Arum, saya sudah masuk ke makamnya beliau, memang ada di sini. Saya runtut perjalanannya. Saya runtut perjalanan Joko Tingkir. Dasarnya dari apa? Buku silat S. Hamintarja, Nagarasoso Sabro Inten. Ada yang benar, ada yang tidak. Karena itu fiksi ilmiah. Wah, ini memang tapi terlepas yang difiksikan. Iya, tapi saya percaya S. Hamintarja seorang yang cerdas, seorang yang tahu alur sejarah. Namun dia tidak berani mengungkapkan vulgar karena terbentur oleh tadi itu mikul dhuwur mendem jero. Berhadapan dengan pihak keraton. Mangku tadi itu. Mangkon. Betul, saya lihat. Kalau nggak percaya, saya sampai gedek-gedek waktu itu saya geleng-geleng kepala Mas. Ketika saya di Watu Kelir Mas, nyebut di situ Buyut Banyu Biru. Saya sampai Banyu Biru. Saya kira itu di Barwo, ternyata di Sukoharjo. Buyut Banyu Biru siapa? Dia menyimpulkan di mana Panembahan Ismoyo berada di Bukit Tumaritis. Bukit Tumaritis tidak jauh daripada Banyu Biru. Di dekat Banyu Biru ada namanya Bukit Jabal Kat. Itu tempatnya siapa? Panembahan Ismoyo menurut dia. Tapi itu tempatnya siapa? Sunan Bayat ternyata. Gurunya Sunan Bayat terakhirnya. Di situ kan enggak Sunan Bayat ya gurunya. Siapa gurunya Sunan Bayat? Kanjeng Sunan Kalijogo. Sunan Bayat itu punya Sunan Kalijogo, murid pertamanya Sunan Kalijogo termasuknya. Di situ disebutkan Banyu Biru, Bukit Tumaritis itu dekat Banyu Biru antara Pamingit sama Penggerantungan. Wilayah disebutkan di dalam S. Hamintarja. Saya kaget di depan pintu gerbang. Ketika mau masuk ke makam Sunan Bayat itu ada 847 ya gerbang. Satu. Nah setiap gerbang ada namanya. Terakhir Prabowo Yekso. Yang gerbang keempat kelima itu Penggerantungan namanya, sama Panemut. Astagfirullahaladzim, pinter teman S. Hamintarja ini. Itu Om Bob marah nih ke sana. Saya ke sana, itu di hutan saya ada kok. Itu saya telusuri. Kebun Danu. Siapa Kebun Danunya di sini? Panembahan Agung Kajoran ternyata. Dia lari karena malunya. Ini hati menurut sejarah itu asik ternyata. Dan ini saya juga sering memandang sejarah ini tidak berdiri sendiri. Saya selalu mengkomparasi, membandingkan. Tahun saat ini ningkini onopo, ningkono onopo, ningkono onopo. Ini contoh. Dan ini saling kaitan. Tahun kita ambil, tak ambil aja contoh lah. Zaman Demak berdiri. Tahun itu tahun 1481, ada yang mengatakan 1400, 1500, ada yang mengatakan 1478, ada yang mengatakan 1481. Berdirinya Demak.
Saya bandingkan tahun segitu di Eropa ada apa? Komparasi ya. Komparasi. Artinya ketika kita menelaah mempelajari sejarah seperti yang Om Bob bilang tadi, ya. Kemudian kita kembali menemukan jati diri ini. Jati diri. Salah satu hari belajar sejarah itu untuk introspeksi diri, untuk beritibar, untuk belajar bijaksana, dan untuk mengetahui apa tadi? Untuk mengetahui jati diri kita, sejarah ini. Dan ini penting, jati diri ini, agar kita tahu jati diri asal-usul kita. Nah ini kan prihatinnya. Nah, orang yang tidak tahu asal-usulnya kan orang yang keblinger. Itu prihatinnya kan kemudian mungkin entahlah persentasenya tentang generasi sekarang yang tidak begitu menaruh perhatian yang lebih terhadap sejarah. Konsekuensinya terburuknya seperti apa menurut Om Bob ketika kita kehilangan sejarah kita, tidak nguri-uri sejarah kita? Nah, apa yang akan orang yang tidak tahu jati diri sejarahnya itu ya orang yang tidak punya patokan. Contohnya aja nih, tidak tahu asal usul. Sangkan paraning dumadi urang ati blas. Tapi kalau kita nanti bisa nguri-nguri, tidak berarti kita baku-baku ini enggak, tapi kita adalah keturunan orang-orang yang agung. Orang-orang yang seperti ini punya amanat yang harus kita meneruskan ini. Dan yang memiliki ajaran-ajaran petua-petua yang baik. Dan ini apapun kemajuan zaman, kita punya jati diri. Jadi contohnya seperti bendera itu, Mas. Bendera itu ada angin ke selatan, ke utara, tapi dia tidak bisa ikut angin karena punya pondasi yang kuat. Pondasi kuat itu adalah jati diri kita, esensi kita. Sama seperti Pancasila aja. Itu saripati daripada esensi bahasa Indonesia itu Pancasila. Yang berketuhanan, yang berkeadilan, yang bersatu, yang mengutamakan keadilan sosial. Itu sebetulnya adalah the philosophy orang. Lah orang yang tidak punya jati diri, ya tidak punya bangsa. Banyak bangsa yang tidak tahu jati dirinya. Saya pribadi ada ketenangan batin. Saya telah berusaha untuk mengedukasi, membudayakan literasi sejarah. Ayo bersama-sama kita satu belajar sejarah, yang kedua memanfaatkan kemajuan teknologi untuk yang memudahkan untuk belajar sejarah. Siap, terima kasih Om, sangat memotivasi dan kami tunggu konten-konten Om Bob selanjutnya dan selanjutnya. Ya, terima kasih atas supportnya. Nanti kita sama-sama belajar. Kami doakan probionya ada, jadi mungkin buat teman-teman tolong didukunglah channelnya Om Bob nih. Nanti probio dari channel dihabiskan buat nelusur sejarah ya. Itu jujur aja probio itu, itu kan orang kontennya seperti ini kan kontennya nggak menarik. Hanya orang tertentu yang melihat, itu nggak menarik. Lain dengan konten horor, mungkin konten sing apa ya, yang bersifat sosialita. Tapi tetap aja kita berjalan karena saya juga motivasi saya adalah sejarah. Nothing tulus ya Om, nothing tulus ya. Iya. Terakhir Om, super warning nih buat teman-teman biar lebih termotivasi untuk mengingat dan menyimpan sejarah sebagai jati diri kita. Mari kita belajar untuk beriktibar, untuk lebih mengenang masa lalu kita dan kelingan hal-hal di masa lalu untuk waspada di masa yang akan datang.